Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan agar kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar cara membuat hidroponik sederhana menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai yang ada di sekitar kita. Apakah kalian juga sudah mencoba membuat hidroponik sederhana itu di rumah kalian masing-masing? Semuanya membuat ya. Jangan lupa untuk selalu merawat tanaman dan melestarikannya, karena tanaman juga merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita gunakan dan banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Oleh karena itu, kita sebagai manusia wajib untuk melestarikannya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya minta kalian untuk berdiri dulu selama 30 detik. Oke, kita berdiri dulu ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sekarang kita sudah berdiri semuanya. Nah, sekarang saya minta kepada kalian untuk mengambil nafas dalam-dalam selama 3 kali. Kita ambil tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan melewati mulut pelan-pelan. Sekarang akan kita coba ya. Pertama, pejamkan mata kalian terlebih dahulu. Bayangkan kalian sedang berada di padang rumput yang luas dan hijau. Baik, langsung ambil nafas kalian pelan-pelan. Keluarkan. Oke, sudah selesai. Bagaimana? Apakah kalian sudah merasa segar? Kira-kira apa sih yang membuat kita merasa lebih segar? Ya, benar sekali. Di sini banyak terdapat pohon-pohon. Nah, tidak ada pohon. Kemudian ada tanaman hias, bunga-bunga. Banyak sekali tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tumbuhan ini menghasilkan oksigen yang digunakan manusia untuk bernapas. Karena itu kita dapat merasa lebih segar setiap harinya. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk mengamati sebuah tanaman. Apakah kalian semua sudah siap? Langsung saja kita lihat tanaman kita di belakang sekolah ini. Sekarang kalian coba amati salah satu tumbuhan ini. Coba kita lihat dulu. Nah, coba kita lihat di sini ada dari bagian bawahnya dulu ada akarnya. Ini ada akar. Kemudian ada batangnya. Ini ada batang, kemudian ada daun, kemudian ada bunganya. Ini ada bunganya, kemudian ada buahnya. Nah, di dalam buah ini terdapat biji buah yang dilindungi oleh daging buah. Dari bagian-bagian tumbuhan ini, kalian coba identifikasi fungsi dan manfaat dari bagian-bagian tumbuhan yang ada ini. Kalian coba diskusikan terlebih dahulu dengan teman kalian. Oke, udah mengerti ya? Kalian sudah selesai berdiskusi? Nah, sekarang kita bahas sama-sama melalui penayangan video berikut ini. Bagian-bagian tumbuhan.
Tumbuhan memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Kemudian, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian adalah daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bunga dijadikan perhiasan tumbuhan karena bentuknya yang sangat indah, sehingga dijadikan tempat untuk menarik serangga. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. Dengan demikian, setiap bagian-bagian tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing dan saling melengkapi demi kelangsungan hidupnya. Apakah kalian sudah paham? Dari video tersebut, apakah kalian sudah mengerti manfaat dari masing-masing bagian tumbuhan? Kita berkewajiban untuk melestarikannya dan membudidayakan. Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara merawat tanaman dengan baik dan benar? Najla, ayo sebutkan bagaimana cara merawat tanaman yang baik. Iya, betul. Salah satunya yaitu menyiram tanaman setiap hari. Kita boleh menyiram tanaman pada pagi dan sore hari. Oke, lanjut. Selanjutnya, coba Dina sebutkan cara apa lagi yang dapat kamu lakukan untuk merawat tanaman. Iya, betul sekali. Memberikan pupuk. Kita dapat memberikan pupuk pada tanaman 1 bulan sekali. Banyak sekali jenis pupuk yang digunakan untuk tanaman. Salah satunya yaitu pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk NPK, dan lain-lain. Kemudian coba Alwia sebutkan selain 2 tadi, apalagi ya cara merawat tanaman yang baik? Ya, betul sekali. Kita harus menghindarkan tanaman dari hama yang dapat menyebabkan tumbuhan tersebut memiliki penyakit. Biasanya kita menggunakan pestisida organik yang diklaim lebih ramah lingkungan dan tentunya tetap menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta kita perlu menghindari penggunaan pestisida berbahan kimia karena dapat merugikan makhluk hidup yang ada di sekitarnya, termasuk kita apabila kita mengkonsumsi tumbuhan tersebut. Apakah kalian sudah paham? Nah, tadi kita sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan, kemudian bagaimana cara merawat tanaman, dan sekarang kita akan
akan belajar cara menanam. Nah, di sini saya sudah menyiapkan yaitu media tanam berupa tanah yang sudah saya siapkan di dalam polybag. Kemudian saya di sini menggunakan benih unggul dari bintang Asia. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu terong tipe pondok kecil yang berukuran kurang lebih 8 cm. Ini bibitnya sudah saya rendam selama 1 hari dan sudah dikeringkan. Ini sudah ada media tanahnya. Sekarang kita buka sedikit untuk meletakkan benih-benihnya. Oke, kita tuang. Nah, ini sudah ada benihnya. Sekarang kita letakkan. Dan terakhir akan kita siram. Oke, sudah bersih. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah mencoba menanam tanaman terong kecil. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat laporan hasil perkembangan tumbuhan yang sudah kalian tanam bersama teman-teman kalian. Di laporannya akan dikumpulkan selama 2 minggu ke depan dan kalian akan mencatat hasil perkembangannya setiap hari dan disajikan di dalam laporan kalian masing-masing. Apakah kalian sudah paham bagaimana pembelajaran pada hari ini? Tentunya sangat menyenangkan ya, karena kita dapat belajar banyak dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Apakah ada yang berani menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu tumbuhan memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji yang memiliki manfaat dan fungsinya masing-masing serta saling melengkapi. Cara merawat tanaman yaitu dengan menyiram tanaman setiap 2 hari sekali, memberikan pupuk, dan menghindarkan dari hama. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Saya berpesan kepada kalian untuk terus menjaga tumbuhan yang ada di sekitar kita serta melestarikannya. Dengan menanam banyak sekali tumbuhan, akan juga banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Tidak hanya kita, bahkan hewan-hewan yang ada di sekitar kita pun juga mendapatkan manfaat dari tumbuhan. Salah satunya yaitu kita mendapatkan oksigen gratis yang kita gunakan setiap harinya untuk keberlangsungan hidup kita. Bahkan hewan pun seperti itu. Selain untuk bernapas, tumbuhan ini juga memiliki manfaat lainnya seperti mengurangi polusi udara, menjaga kualitas tanah, kemudian mengatur siklus air yang ada di dalam tanah, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Apakah semuanya sudah paham mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk selalu merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Bye-bye.